Halo, perkenalkan nama saya Irna Dahlia Ningdun dengan NIM 20011400074. Saya akan melakukan tutorial uji normalitas, uji homogenitas, uji linearitas dengan aplikasi SPSS. Ketiga uji ini merupakan uji prasyarat dalam penelitian. Dan yang terakhir juga saya akan melakukan tutorial uji t-test menggunakan aplikasi SPSS. Nah, kita langsung saja pada uji yang pertama, yaitu uji normalitas. Sebelumnya, kalian harus tahu apa itu uji normalitas. Nah, uji normalitas adalah suatu prosedur yang digunakan untuk mengetahui apakah data berasal dari populasi yang terdistribusi normal atau berada dalam sebaran data. Nah, pada saat melakukan uji normalitas menggunakan aplikasi SPSS, nanti yang keluar adalah dua jenis. Yang pertama, Sapir-Whorf dan Kolmogorov-Smirnov. Nah, Sapir-Whorf ini digunakan jika sampel atau responden kita itu kurang dari 50. Kalau Kolmogorov-Smirnov, data atau sampel kita itu lebih dari 50. Nah, dalam uji normalitas juga ada pedoman pengambilan keputusan, di mana nilai signifikansi kita kurang dari 0,05, maka data itu berdistribusi tidak normal. Kalau nilai signifikansi itu lebih dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Kemudian, ini data yang akan diuji, data motivasi dan prestasi belajar siswa di kelas A dan kelas B. Ini kelas 1-nya itu kelas A dan kelas 2-nya itu kelas B. Kemudian data ini akan kita masukkan di dalam Excel, akan kita lihat di dalam Excel. Kemudian ini adalah data yang ada di dalam Excel, data yang akan diuji. Data ini akan kita copy untuk dimasukkan di dalam SPSS. Dan ini adalah aplikasi SPSS-nya. Teman-teman dapat melihat di bawahnya ini ada data view, ada variable view. Nah, yang pertama teman-teman buka saja di variable view-nya. Pada kolom pertama ini teman-teman dapat mengubahnya menjadi kelas. Yang kedua motivasi. Dan yang ketiga prestasi. Kemudian teman-teman perhatikan pada kolom desimal ini. Teman-teman mengubahnya ke 0 semuanya. Karena mengapa mengubah ke 0? Karena data kita itu bukan koma. Kalau data kita itu seperti 1,75, maka karena ada angka di belakang koma, maka desimalnya itu 2. Namun seperti jenis data kita tadi, desimalnya 0. Kemudian teman-teman dapat beralih ke kolom measure. Di sini pada kelas, teman-teman dapat mengubah menjadi nominal. Pada motivasi, teman-teman dapat mengubahnya menjadi scale. Pada prestasi juga teman-teman dapat mengubahnya menjadi scale. Kemudian, setelah itu teman-teman dapat memperhatikan pada label. Labelnya ini pada kelas, teman-teman juga dapat mengisinya kelas, motivasi, kemudian pada prestasi juga prestasi. Kemudian pada label kita beralih ke value. Value-nya di sini kita sesuaikan dengan data kita tadi, di mana value 1 itu kita ganti dengan labelnya itu kemudian tambah lagi 2 menjadi kelas B, kemudian oke. Nah, setelah itu teman-teman dapat kembali ke data view. Data yang telah teman-teman copy tadi di Excel, teman-teman dapat mempastenya dengan blok seperti ini. Kemudian paste. Oke, setelah itu kita dapat melakukan uji normalitas dengan cara teman-teman pilih analyze, kemudian teman-teman pilih deskriptif statistik, kemudian teman-teman pilih explore. Nah, di sini motivasi ini teman-teman masukkan ke dependent list, prestasi teman-teman masukkan ke dependent list, kemudian teman-teman tekan plots, kemudian teman-teman mengisi centang normality plots with test, kemudian teman-teman continue, kemudian oke. Menunggu nanti akan muncul tabel seperti ini. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan yaitu pada
tabel test of normality. Di dalam test of normality ini ada Kolmogorov-Smirnov dan Sapir-Whorf. Nah, teman-teman mengingat pada penjelasan tadi sebelumnya, Kolmogorov-Smirnov itu digunakan jika data itu lebih dari 50. Nah, kalau Sapir-Whorf itu digunakan ketika data kurang dari 50. Nah, dalam pengujian kita kali ini, data berjumlah 20, maka menggunakan Sapir-Whorf. Jadi, kita akan mengkopinya. Kemudian, nah ini teman-teman dapat melihat, jadi hasil uji normalitasnya ini, berdasarkan hasil pengujian didapatkan nilai signifikansi variabel motivasi, yakni 0,108 dan variabel prestasinya itu 0,529, itu pada Sapir-Whorf ini. Nah, berdasarkan acuan pengambilan keputusan, data dikatakan normal apabila nilai signifikansinya lebih dari 0,05. Jadi teman-teman, signifikansi Sapir-Whorf pada motivasi ini yaitu 0,108 dan 0,529 ini lebih dari 0,05. Jadi, dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Kita akan masuk pada uji yang kedua, yaitu uji homogenitas. Nah, uji homogenitas menjelaskan tentang sekumpulan data yang diukur berasal dari populasi yang homogen atau sama. Nah, kriteria dari uji homogenitas atau dasar pengambilan keputusannya, jika nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka data bersifat homogen. Nah, jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka data tidak homogen. Jadi, langsung saja kita akan masuk pada aplikasi SPSS-nya untuk menghitung uji homogenitas. Kita menggunakan data yang sebelumnya. Jadi, teman-teman dapat memilih Analyze, kemudian kita pilih Compare Means and Proportions, kemudian kita pilih One Way ANOVA, kemudian kita masukkan prestasi ini ke Dependent List, kemudian kita pilih kelas, kita masukkan ke faktor. Nah, setelah itu kita pilih options. Nah, di sini dalam statistik ini ada banyak pilihan. Teman-teman mencentang yang pada bagian ini yaitu homogeneity of variance test. Kemudian teman-teman continue. Kemudian OK. Nah, nanti akan muncul hasil seperti ini of homogeneity of variance. Teman-teman perhatikan yang bagian ANOVA ini, tabel ANOVA ini. Nah, di sini teman-teman dapat melihat nilai signifikansinya yaitu 0,974. Kita copy. Kemudian kita kembali untuk mengambil keputusannya. Oke, di sini. Nah, jadi berdasarkan hasil pengujian didapatkan nilai signifikansi sebesar 0,974. Nah, berdasarkan acuan pengambilan keputusan data, sebelumnya yang telah saya jelaskan tentang kriteria itu, data dikatakan homogen atau sama apabila nilai signifikansinya lebih dari 0,05. Nah, 0,974 itu lebih dari 0,05, maka didapatkan data tersebut bersifat homogen. Baik teman-teman, kita akan masuk pada uji yang ketiga, yaitu uji linearitas. Nah, uji linearitas ini bertujuan untuk mengetahui apakah dua variabel mempunyai hubungan yang linear atau tidak. Uji ini biasanya digunakan sebagai prasyarat dalam analisis korelasi atau regresi linear. Pengujian melalui SPSS ini dilakukan dengan menggunakan tes for linearity. Nah, jadi dasar pengambilan keputusan dalam uji linearitas adalah yang pertama, variabel dikatakan linear jika memiliki nilai signifikansinya lebih dari 0,05, sedangkan variabel dikatakan tidak linear jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05. Nah, jadi kita langsung saja pada aplikasi SPSS-nya ini menggunakan data yang sama. Langkah awalnya teman-teman dapat pilih Analyze, kemudian teman-teman pilih Compare Means and Proportions, kemudian teman-teman pilih Means, kemudian teman-teman masukkan prestasi ini di dalam Dependent List, kemudian teman-teman masukkan motivasi ini di dalam Independent List, kemudian teman-teman pilih Options. Nah, di sini pada tabel statistik for first layer, teman-teman pilih test for linearity. Teman-teman dapat melanjutkan dengan continue.
lalu oke, nanti akan keluar tabel seperti ini. Yang perlu kita perhatikan yaitu pada ANOVA table. Nah, di sini teman-teman perhatikan yang akan kita ambil sebagai dasar pengambilan keputusan yaitu pada deviation from linearity. Di mana pada deviation from linearity ini didapatkan signifikansinya yaitu 0,164. Jadi kita copy saja. Kita kembali kepada PPT. Nah, ini kemudian teman-teman berdasarkan hasil pengujian didapatkan nilai signifikansinya itu sebesar 0,164. Jadi berdasarkan acuan pengambilan keputusan, data dikatakan linear apabila nilai signifikansinya lebih dari 0,05. Nah, 0,164 ini kan lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data antara motivasi dengan prestasi linear atau sama. Oke teman-teman, kali ini kita akan masuk pada uji T. Nah, salah satu uji T yang akan saya lakukan di sini adalah uji one sample t-test. Jadi, sebelumnya kita harus tahu dulu konsep dasar uji one sample t-test. Nah, yang pertama, uji one sample t-test ini disebut juga dengan uji T satu sampel. Yang kedua, tujuan dari uji one sample t-test ini adalah untuk membandingkan rata-rata sampel yang diteliti dengan rata-rata populasi yang sudah ada. Yang ketiga, uji one sample t-test ini dapat juga dipakai untuk menguji hipotesis dalam statistik deskriptif. Yang keempat, uji one sample t-test ini merupakan bagian dari statistik parametrik. Oleh karena itu, asumsi dasar yang harus terpenuhi adalah data penelitian berdistribusi normal. Nah, di sini ada contoh kasus uji one sample t-testnya, yaitu seorang peneliti membuat hipotesis bahwa nilai rata-rata hasil belajar siswa yang aktif mengikuti kelas balet adalah 70. Untuk membuktikan hal tersebut, peneliti memilih secara random atau acak sebanyak 20 orang siswa yang aktif mengikuti kelas balet. Data nilai rata-rata hasil belajar siswa sebagai berikut di Excel. Nah, ini adalah datanya. Jadi, yang akan kita lakukan adalah yang pertama kita harus menguji normalitasnya. Setelah kita tahu bahwa data itu normal, baru kita melakukan uji one sample theta. Ini adalah datanya di dalam Excel. Langkah pertama kita copy saja datanya. Kemudian masukkan di dalam SPSS. Kita seperti angka sebelumnya mengisi variabel view-nya dulu. Kita ubah menjadi 1, kemudian pada label kita ubah hasil belajar, pada measure kita ubah scale, kemudian kita ke data view, dan kita paste data yang sudah kita copy tadi. Nanti akan jadi seperti ini. Setelah itu kita dapat menguji normalitasnya. Yang pertama kita analyze, explore, loads, test of normality. Oke. Teman-teman dapat melihat bahwa karena datanya 20, jadi yang kita perhatikan signifikansinya itu pada Shapiro Walk. Jadi teman-teman, hasil dari uji normalitas ini berdasarkan dasar keputusan uji normalitas, analisis output SPSS didapatkan nilai signifikansi sebesar 0,258 pada Shapiro Walk. Nilai tersebut lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan data berdistribusi normal. Jadi, uji asumsi dasar yang harus terpenuhi yaitu data berdistribusi normal telah terpenuhi. Selanjutnya, kita masuk pada hipotesis penelitian di mana HO sama dengan nilai rata-rata hasil belajar siswa yang aktif mengikuti kelas balet sama dengan nilai 70. HA, nilai rata-rata hasil belajar siswa yang aktif mengikuti kelas balet tidak sama dengan nilai 70. Nah, ini ada dasar keputusan dari uji one sample t-test, yaitu yang pertama membandingkan nilai signifikansi dengan 0,05, yang kedua membandingkan nilai T hitung dengan T-tabel. Kita lanjutkan saja pada aplikasi SPSS-nya ini. Langkah pertama teman-teman untuk menguji one sample t-test adalah kita buka analyze, kemudian kita pilih conformance, kemudian kita pilih one sample t-test, kita masukkan dalam test variable, kita pilih option,
Ya, kita mengecek apakah confidence ini 95% atau tidak. Karena sudah, kita continue. Kemudian test value, di mana hipotesis tadi nilai 70. Kemudian kita oke. Ini akan keluar, teman-teman. Yang perlu kita perhatikan adalah one sample t-test. Nah, one sample t-test ini teman-teman lihat pada signifikansinya. Kita buka saja di PPT. Nah, ini teman-teman, tadi kan sebelumnya saya sudah membacakan dasar keputusan untuk menentukan uji one sample t-test ini. Jadi, teman-teman lihat signifikansinya pada two-sided p, di mana nilainya 0,004. Nah, dasar keputusannya, jika nilai signifikansi two-sided p kurang dari 0,05, maka HO ditolak. Jika nilai signifikansi two-sided p lebih dari 0,05, maka HO diterima. Nah, di keputusannya, karena nilai signifikansi two-sided p atau dua tiled ini sebesar 0,004, lebih besar dari 0,05, maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan di atas, HO ditolak. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa nilai rata-rata hasil belajar siswa yang mengikuti balet tidak sama dengan nilai 70. Dasar pengambilan keputusan yang kedua yaitu dengan perbandingan nilai T hitung dengan T tabel. Nah, teman-teman perhatikan di sini T-nya itu 3,287. Nah, karena nilai T hitung yang adalah 3,287 ini lebih besar dari T tabel, yaitu 2,093. 2,093 ini didapat dari nilai signifikansi kita 0,05 dibagi dengan 2, dibagi dengan DF kita adalah 19. Kemudian berdasarkan hasil ini dilihat pada tabel distribusi. Tabel distribusinya di sini T 0,025 pada nomor 19 yaitu 2,093. Nah, berdasarkan distribusi nilai T tabel ini, maka dapat dilihat HO ini ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai rata-rata hasil belajar siswa yang mengikuti balet tidak sama dengan nilai 70. Baik, sekian dan terima kasih.